Halo sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Oke, kita mulai dari soal pertama. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan nyeri haid pada 1-2 hari pertama. Hasil anamnesis, darah haid banyak, ganti pembalut 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nah di 88 kali per menit, abdomen tidak teraba massa. Apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memberikan analgetik, B. Menganjurkan olahraga ringan, C. Menjelaskan fisiologi terjadinya nyeri, D. Melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, E. Merujuk pasien ke fasilitas pelayanan yang lengkap. Coba kita lihat apa sih case dari kasus ini. Kita lihat ada seorang remaja perempuan 17 tahun ke PMB dengan keluhan yaitu nyeri haid di 1-2 hari pertama. Darah haidnya banyak, pembalutnya sampai 3 kali per hari. Ketika diraba abdomen, ternyata tidak ada teraba massa. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa hal ini terjadi karena haid pada 1-2 hari pertama merupakan kejadian yang normal ketika merasakan nyeri. Apa namanya? Yaitu disminor. Nah, disminor itu kan merupakan salah satu keluhan yang terjadi pada remaja ketika mereka haid di awal-awal hari haid atau menstruasi mereka. Nah, misalnya yang A, memberikan analgetik. Ini tidak perlu. Kenapa? Karena ini hal yang fisiologis dan si remaja perempuan masih bisa untuk beraktivitas. Tes ini salah. Yang C. Menjelaskan fisiologi terjadinya nyeri. Ini tidak ada hubungannya, karena kan yang ditanyakan tindakan terhadap kasus. Jadi ini tidak perlu. Lalu melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, merujuk pasien juga ini tidak perlu, karena ini hal yang fisiologis. Artinya jawaban yang tepat adalah B, yaitu menganjurkan olahraga ringan. Karena dengan berolahraga bisa meminimalisir rasa sakit disminor. Lalu membuat otot-otot pada rahim tidak terlalu tegang ketika kita berolahraga. Kita lanjut. Seorang perempuan umur 21 tahun G1 P0 A0 datang ke PMB dengan keluhan mual-mual di pagi hari, lemas dan sering pusing. Hasil anamnesa, perempuan menikah 4 bulan yang lalu, terlambat haid 2 bulan dan nafsu makan menurun. Hasil penunjang HCG urin positif. Apakah asuhan yang tepat sesuai kasus di atas? A. KIE fisiologi kehamilan, B. KIE tanda bahaya kehamilan, C. Memberikan penambah darah, D. Melakukan pemeriksaan kadar HB, atau E. Memberikan tablet pereda mual. Bisa kita lihat bahwa seorang perempuan 21 tahun mual-mual di pagi hari. Mari kita lihat apa keluhannya. Pertama, ternyata si perempuan itu mual, ya, mual pagi hari. Lalu lemas dan sering pusing. Nah, ketika diperiksa, ternyata sudah terlambat haid selama 2 bulan. Dan si perempuan memang sudah menikah. Ketika diperiksa ACG-nya, ternyata positif, artinya si perempuan sedang hamil. Nah, apa yang paling perlu kita berikan edukasi kepada pasien ketika mereka merasakan hal-hal di atas? Apakah KIE fisiologi kehamilan? Bisa jadi. Tetapi pada kasus ini, KIE fisiologi kehamilan ini terlalu general. Jadi kehamilan yang trimester berapa? Apakah trimester 1, 2, 3? Sedangkan di sini hanya kehamilan, dan kalau fisiologi kehamilan saja ini pasti banyak yang akan kita jelaskan, makanya tidak cocok. Nah, misalnya yang C, memberikan penambah darah. Tidak diperlukan ya, karena memang usia kehamilan trimester 1 itu biasanya yang paling penting adalah pemberian asam folat serta kalsium. Sehingga untuk penambah darah belum diperlukan, dan di hasil penunjang juga tidak dilakukan pemeriksaan HB. Selanjutnya melakukan pemeriksaan kadar HB. Ini penting untuk di awal kehamilan, tapi tidak sesuai dengan kasus di atas, gitu, asuhan yang tepatnya. Lalu memberikan tablet pereda mual. Ini boleh, tapi sebenarnya untuk awal kehamilan, mual itu wajar, selama ibu masih bisa untuk makan dengan sedikit tapi sering. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B, yaitu KIE tanda kehamilan. Karena kan di sini ibu mengatakan dia mual, dia lemas, dan sering pusing. Nah, harus disadari bahwa ketika mualnya sangat berlebihan sampai tidak bisa makan, atau setiap yang masuk langsung keluar, atau sampai muntah,
lalu lemasnya benar-benar tidak bisa bergerak, lalu pusingnya sangat pusing, itu otomatis ibu harus mewaspadai bahwa hal tersebut merupakan tanda bahaya kehamilan. Oke, kita lanjut. Seorang perempuan umur 28 tahun, G1 P0A0, hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan sering BAK di malam hari sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis, dalam semalam BAK sampai 3-4 kali. Gerak janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah, nadi, pernafasan suhunya juga bagus. TFU-nya 30 cm, teraba puki, kepala sudah masuk PAP 4/5. Apa rencana asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Berbaring miring ke kiri. B. Hindari minum kopi atau teh. C. Perubahan fisiologis trimester 3. D. Perbanyak minum pada siang hari. Dan E. Kosongkan kandung kemih ketika ada dorongan. Di dalam soal, alasan ibu datang ke BPM karena merasakan keluhan sering BAK di malam hari. Ya, sejak 2 hari yang lalu. Bahkan itu sampai 3-4 kali di dalam satu malam. Nah, pemeriksaan yang lainnya bagus. Jadi asuhan yang tepat dengan keluhan tersebut tentu yang kita jelaskan adalah yang C, perubahan fisiologis trimester 3. Karena memang pada trimester 3, kandung kemih tertekan oleh uterus sehingga membuat si ibu sering BAK atau buang air kecil saat malam hari. Minggu kiri tidak ada hubungannya, hindari kopi atau teh. Memang kopi atau teh merupakan bahan diuretik atau mengandung diuretik yang bisa membuat kita sering BAK. Namun, perlu diketahui bahwa pada trimester 3, BAK pada malam hari yang sering itu merupakan hal yang fisiologis. Jadi perlu kita jelaskan bahwa ini fisiologis. Jadi jawaban B salah. Lalu yang D, perbanyak minum pada siang hari juga tidak tepat. Dan kosongkan kandung kemih ketika ada dorongan juga tidak tepat. Jadi jawabannya adalah C. Soal keempat. Seorang perempuan umur 24 tahun, G1 P0A0, hamil 36 minggu, datang ke BPM untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesis, ibu mudah lelah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/70, nadi pernafasan suhu normal, TFU 30 cm, DJJ 180 kali per menit, HB 10 gram persen dan protein urinnya negatif. Apakah tindakan awal yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Jadi yang ditanyakan soal adalah tindakan awal. Nah, apa masalah dari kasus di atas? Langsung kita lihat bahwa ternyata DJJ-nya sampai 180, sedangkan pemeriksaan yang lainnya masih normal. Selama 36 minggu dengan DJJ 180, berarti janin dalam keadaan sesak. Otomatis karena memang ini keadaannya di BPM, maka asuhan yang tepatnya adalah kita rujuk. Tetapi sebelum merujuk, tindakan awalnya apa? Asuhan yang tepat memang melakukan rujukan, tetapi bukan merupakan tindakan awal. Jadi ini salah, memasang infus juga tidak tepat untuk menstabilkan DJJ-nya janin. Lalu konseling, persiapan kedarutan juga tidak, kolaborasi dengan dokter juga tidak, karena ini di BPM. Otomatis yang tepat itu adalah C, resusitasi intrauterin. Kita bisa menyuruh ibu miring kiri agar tidak ada tekanan pada vena cava janin dan aliran darahnya lebih lancar. Lalu kita bisa berikan juga oksigen untuk tindakan awal resusitasi intrauterinnya. Kita lanjut. Seorang perempuan berusia 30 tahun, hamil ketiga, datang ke puskesmas Ponet dengan keluhan mulas, nyeri kepala hebat, nyeri epigastrium, dan pandangan mata kabur. Setelah pemeriksaan, tekanan darah 160/120 dan protein urin positif. Apakah penanganan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Memberikan diuretik, B. Memberikan nifedipin 15 mg, C. Memberikan diazepam 20 mg, D. Memberikan MGSO4 5 gram IM, atau E. Memberikan MGSO4 dosis awal. Pada soal kan yang ditanyakan penanganan. Nah, kasusnya apa? Ternyata datangnya ke Ponet. Otomatis di Ponet ini kan kita bisa melakukan tindakan patologis atau tindakan kegawat daruratan. Keluhannya adalah ternyata setelah diperiksa itu tensinya sampai 160/120. Itu tinggi sekali ya. Dan diperiksa protein urinnya juga positif. Artinya ibu mengalami preeklamsi. Nah, kalau ibu mengalami preeklamsi dan datangnya ke Ponet, kita bisa melakukan tindakan, langsung bisa kita jawab ya, yaitu memberikan
MGSO 4 dosis awal. Nah, itulah beberapa pembahasan soal hukum untuk profesi kebidanan. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia.